Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laporan praktek struktur sel M. Irham Sani, NIM 2402028 dengan dosen pengampu Salmiati, MPD, PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Judul praktikum struktur sel pada tumbuhan. Pendahuluan. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Tujuan praktikum: 1. Menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. 2. Menjelaskan bagian-bagian dinding sel. 3. Menjelaskan organel yang terdapat dalam sel, terutama komponen protoplasmik seperti inti, kloroplas, dan plastida lain. Aliran sitoplasma. 4. Mengamati isi sel, mengamati komponen non-protoplasmik penyusun sel, antara lain vakuola dan isinya. Benda-benda ergastik, misal macam-macam kalsium oksalat, butir amilum, blender, minyak, butir aleuron. 5. Membedakan sel hidup dan sel mati. Alat dan bahan. Alat yang diperlukan: pisau silet, tisu kering, mikroskop, gelas ukur, pipet tetes, kaca preparat, dan tutupnya. Bahan kita memakai begonia. Langkah pertama, memotong pada bagian batang tumbuhan begonia sehingga setipis mungkin. Langkah kedua, menaruh potongan batang begonia ke kaca preparat, lalu diteteskan air ke atas potongan batang begonia. Melakukan penyetelan terhadap mikroskop. Langkah ketiga, melakukan penelitian dan melihat bagian sel-sel pada batang begonia. Berikut ialah hasil penelitian sel menggunakan mikroskop. Pembahasan. 1. Dinding sel pada sel tumbuhan terdiri dari selulosa yang memberikan bentuk tetap, kekuatan, dan perlindungan. 2. Membran sel. Dalam dinding sel terdapat membran sel yang mengatur lalu lintas molekul masuk dan keluar. 3. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi sebagian besar ruang dalam sel-sel, tempat organel-organel lain mengapung dan berbagai reaksi kimia berlangsung. 4. Vakuola. Vakuola adalah organel besar yang mengisi sebagian besar ruang dalam sel tumbuhan dewasa. 5. Kloroplas adalah organel yang mengandung klorofil pigmen hijau yang berperan penting dalam fotosintesis. Kesimpulan. 1. Sel merupakan unit dasar kehidupan. Mempelajari sel tumbuhan dapat membantu memahami bagaimana tumbuhan berfungsi, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya. 2. Sel merupakan penyusun struktur kehidupan yang paling kecil atau yang paling sederhana. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap karena memiliki dinding sel yang kaku. 3. Struktur sel hidup adalah ruang yang berisi nukleus, sitoplasma, dan antar selnya dibatasi oleh dinding sel.